Baik, selamat siang Bapak. Siang. Mohon maaf mengganggu dalam kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Rotendao ingin sedikit bertanya terkait dengan situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ini terkait dengan tugas modul 3.1 A6, artinya itu terkait dengan demonstrasi kontekstual. Tujuannya adalah CGP dapat melakukan suatu analisis ataupun penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan di sekolah dan di lingkungan sekolah lain. Ya, tapi fokusnya kita hari ini adalah pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih untuk Pak Victor terkait dengan pertanyaan itu. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama bahwa yang namanya lembaga pendidikan itu dan lembaga apapun tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan. Persoalan-persoalan itu yang terjadi di khusus di SMA 1 Rote Selatan itu tentu bahwa sangat kompleks karena di dalamnya ada guru, ada pegawai dan peserta didik yang ada. Tetapi tentu bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada juga saya selaku pimpinan meminta pertimbangan dari Bapak Ibu guru, bahkan dari pegawai terkait dengan pengambilan keputusan yang ada. Nah, terkait dengan bagaimana mengidentifikasi tahapan-tahapan itu, tahapan-tahapan berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah itu. Yang pertama itu biasanya saya beri kewenangan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk melakukan identifikasi dan juga memfungsikan DPPK, pembina dan waka dalam proses. Ketika terjadi persoalan-persoalan yang ada itu diidentifikasi dan memang tataran itu baru hanya sebatas pada wali kelas, maka cukup ada wali kelas. Tetapi kalau memang itu tataran kasusnya itu harus sampai kepada tingkatan BK atau pembina atau sampai ke waka, maka penyelesaiannya pada tingkatan itu. Sebab bagi saya bahwa penerapan yang punya kaitan dengan ini kalau sampai ke meja pimpinan atau meja kepala sekolah itu hanya dua hal, yaitu ada keputusan dan kebijakan. Itu terkait dengan proses identifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Seperti itu Pak Victor. Terima kasih luar biasa Bapak terkait dengan bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Memang seperti yang disampaikan tadi, dilema etika itu pasti. Jadi soal pemimpin itu bujukan moral juga pasti, tergantung bagaimana kita telah menyikapi. Lalu pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan itu, saya pernah menghadapi problematika untuk proses itu terkait dengan ada anak-anak yang memang kalau dipasang dari sisi aturan harus sesuai keluar, tapi tentu bahwa ada pertimbangan. Nah, itu pertimbangan hati inilah kalau melihat dari sisi aturan maka jelas menyimpang dari proses yang ada. Padahal ketika tahapan-tahapan ketika siswa masuk awal itu ketika masuk sekolah, sosialisasi punya kaitan dengan tertib sudah berjalan.
Nah, tetapi orang bilang begini bahwa kalau kita hanya sebatas membentuk anak baik jadi baik itu biasa. Tetapi kalau membentuk anak dari tidak baik menjadi baik, kita berusaha untuk memperbaiki karakternya dan untuk sampai pada tingkatan yang baik dan bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah di mana lembaga ini kita pimpin, maka itu sebuah keberhasilan seperti itu. Bukan berarti bahwa anak-anak yang baik kita didik menjadi etika baik berarti tidak berhasil, tidak. Tetapi ini bagian dari lembaga pendidikan yang namanya kita diperhadapkan pada persoalan anak yang nakal, anak yang baik. Nah, tapi bagaimana menyelesaikan ini? Terjadi pernah ada persoalan yang punya kaitan dengan anak-anak yang memang anaknya malas, anaknya sudah ketika datang sekolah pun tidak berproses dengan bapak ibu guru, sehingga ketika itu ada menjadi dibawa dalam rapat guru dan sebagian besar itu guru menghendaki kalau bisa anak itu dikeluarkan sebagai proses pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Tapi pertimbangan yang saya lakukan adalah bagaimana menetralisir keadaan yang ada, bagaimana mencari jalan keluar dan solusi terbaik untuk anak ini, dan terakhir ujung dari proses yang dilakukan adalah anak ini terakhir di proses secara baik, dilakukan pembinaan oleh wali kelas, oleh BPK, pembina, bahkan Buaka, dan pada tingkatan yang ada itu diakhiri dengan ada penanaman pohon kenangan. Penanaman pohon kenangan. Supaya pohon ini membawa cerita bagi dia bahwa kelak kalau umpamanya selesai pendidikan, pohon ini akan terus menjadi kenangan untuk cerita kepada orang-orang yang di luar dan lingkungan sekitar, istri anaknya ketika besok lusa diberkati Tuhan, maka itu. Dan terakhir memang problematika yang dihadapi itu terakhir berujung kepada anak ini sudah lulus pendidikan dan terakhir menjadi seorang tentara. Itu menjadi sebuah kebanggaan terbesar dari sekolah ketika sesungguhnya kalau kita pasang dari sisi aturan dan maka anak ini sudah layak keluar, tetapi menjadi sebuah kebanggaan sekolah bagaimana kita mengambil kebijakan itu dan terakhir berujung kepada dia berhasil pendidikannya, tuntas studinya, tetapi juga tuntas punya kaitan dengan karir yang punya kaitan dengan masa depan. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak dari kebijakan yang diambil oleh Bapak dan seluruh teamwork yang ada di dalamnya. Yang pasti bahwa aturan itu pasti ada kebijakan di atasnya. Kalau terkait dengan pohon kenangan memang sangat saya apresiasi untuk itu yang luar biasa yang sudah dijalankan. Lalu pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama hal-hal yang dilakukan ketika ada persoalan di sekolah, yang pertama itu diidentifikasi oleh Bapak Ibu Wali kelas, ada juga dari BPK punya kaitan dengan itu. Ketika itu kita memfungsikan semua komponen yang ada di sekolah, pendidikan juga dari wali kelas, PBK, BK, pembina PWK. Nah, karena itu bagi saya bahwa ketika semua komponen ini diefektifkan secara baik, maka proses identifikasi kasus yang berkaitan dengan anak-anak di sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika ada persoalan yang terjadi, contohnya anak ini bolos, anak ini alpa, dan ada pelanggaran etika yang ada di sekolah, tata tertib yang ada di sekolah, maka tahapan-tahapan itu penyelesaiannya itu ada dari wali kelas memanggil orang tua di rumah, kan wali kelas ini orang tua terdekat di sekolah, dan bapak ibu guru yang ada itu adalah orang tua dari anak-anak yang ada di sekolah. Kita panggil orang tua yang ada di rumah datang untuk dilakukan komunikasi, berkonsultasi secara bersama-sama, menjelaskan kepada orang tua terkait dengan persoalan yang dilakukan oleh anak kita dan dicari jalan keluar untuk mengingatkan supaya bisa kembali mengikuti tatanan dan aturan yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Baik, terima kasih. Karena seperti apa? Terkait dengan tantangan, tentu bahwa dalam pengambilan keputusan yang punya kaitan dengan problem etika, tentu ada unsur suka tidak suka, ya. Ada juga ada teman-teman, ada bapak ibu guru, bahkan ada pegawai, ada bahkan juga orang tua yang sudah melihat anak ini kok di lingkungan di luar dia seperti ini, tetapi sekolah ada semacam ada pembiaran. Nah, tentu bahwa tantangan-tantangan itu selalu ada dalam kita berproses. Tetapi menjadi sebuah kekayaan lembaga ada apabila kita mampu mengelola itu secara baik. Dan proses yang dijalankan di sekolah sejauh ini, hasil keputusan yang ada, apapun yang punya kaitan dengan problem etika yang ada di sekolah, setelah itu saya komunikasikan itu secara baik kepada Bapak Ibu selaku orang tua sekolah, bahwa anak ini adalah anak kita bersama, sehingga yang salah itu ketika bukan hanya dia yang salah, tetapi ini salahnya kita secara bersama-sama. Karena itu mari kita duduk secara bersama-sama untuk cari jalan keluar. Dan yang namanya sebuah pengambilan keputusan, Victor, tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa memuaskan semua orang. Sebab yang namanya pasti ada dinamika dalam pengambilan sebuah keputusan, dinamika organisasi itu bagian dari kekayaan yang wajib ditata dan dikelola untuk pengembangan pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan dan tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Pasti Bapak sudah lewat secara bagus, dan keputusan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Iya. Tapi paling tidak 80% bisa mewakili itu semua. Lalu pertanyaan yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak berlangsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya di tempat lain atau berdiskusi dengan orang lain? Baik, terima kasih. Terkait dengan jadwal penyelesaian kasus, yang pertama, saya sangat mempercayai Bapak Ibu guru yang ada. Karena itu ketika ada terjadi persoalan pada tingkatan anak-anak yang ada ataupun ada pada tingkatan Bapak dan Ibu guru, kalau toh itu terjadi dinamika antara Bapak dan Ibu guru, maka saya selaku orang tua sekolah yang dituakan di sekolah, saya panggil dan diskusikan bersama-sama di ruangan ini untuk kita cari jalan keluar secara bersama-sama. Tetapi kalau itu pada tataran guru, maka saya sangat mempercayai saya Bapak Ibu wali kelas, guru BP, BPK, Bina, dan Waka untuk mampu menyelesaikan itu. Kalau toh ada yang sampai pada tataran saya, maka sebelumnya itu dikonsultasikan oleh Waka untuk dibuatkan jadwal untuk kita duduk secara bersama-sama. Tapi sejauh hanya sebatas yang pelanggaran yang punya kaitan dengan alpa, polos, atau ada yang saling di antara mereka miskomunikasi di antara mereka, maka saya yakin dan saya percaya bahwa saya punya Bapak Ibu wali kelas, PPBK, Pembina, dan Waka mampu menyelesaikan itu. Sehingga dari hasil yang diselesaikan itulah yang dilaporkan kepada saya bahwa Bapak terjadi persoalan di kelas A umpamanya, tetapi sudah tataran penyelesaiannya seperti itu. Itu yang saya lakukan selama ini, Pak Victor. Luar biasa Bapak. Terkait dengan pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih Dokter. Saya memiliki guru-guru yang hebat untuk berproses bersama dengan saya. Karena itu ketika di awal-awal semester, sebelum pembagian tugas dan dalam pembagian tugas, dibangun komitmen secara bersama-sama dalam rapat. Sehingga selain itu saya beri kewenangan dan kepercayaan kepada mereka untuk menata dan mengelola kelas yang sementara dipercayakan kepada mereka, ya. Dan sebuah proses yang sungguh luar biasa sementara dijalankan oleh teman-teman saya
kami bersepakat secara bersama-sama dalam berproses yang ada. Pagi itu kami wajib berdoa bersama dengan anak-anak selaku orang tua sekolah, memberkati anak-anak untuk menerima berkat di hari itu. Di siang pun seperti itu. Dan terjadi ada persoalan yang ada, maka ada anak-anak yang ada di antara yang ada yang dari keluarga yang tidak mampu. Saya punya Bapak Ibu guru memberi tumpangan kepada mereka. Kalau dalam ajaran Kristen kita bilang diakonia, kalau dalam ajaran Muslim kita bilang bersedekah kepada mereka. Karena itu dari proses yang ada, Bapak dan Ibu guru yang ada luar biasa, Bapak Ibu guru pegawai yang ada luar biasa, sangat menopang dan mendukung saya dalam proses-proses yang ada. Sehingga sejauh ini semua berjalan sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan. Terima kasih luar biasa Bapak. Pertanyaan terakhir nih Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, dibicarakan, yang pasti pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Baik, terima kasih Pak Ito. Bagi saya bahwa sebuah proses yang sementara dijalankan, sebuah tahapan yang sementara dikerjakan akan berjalan secara baik tanpa ada kerjasama yang baik. Karena itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti apabila dalam menyelesaikan, dalam mengerjakan proses yang ada teamwork yang kuat dalam berproses. Karena itu dari proses yang sementara jalani, saya sangat bangga teamwork yang kuat untuk berproses secara bersama-sama dalam tahapan-tahapan yang dijalankan. Dan menjadi sebuah kebanggaan saya bersama dengan Bapak Ibu guru yang ada, anak-anak yang nakal kami berhasil bentuk menjadi orang-orang yang hebat. Ini menjadi sebuah kebanggaan terbesar dalam proses ini. Baik, terima kasih Bapak sudah sedikit membagi pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk bagaimana ketika mengambil keputusan harus betul-betul melihat mana yang baik dari yang terbaik. Terima kasih untuk waktu ini Bapak. Terima kasih sama-sama. Ya, siap. Sukses Pak Dokter untuk proses yang dialami. Hati. Ya, selamat ya. Baik, selamat siang Mama. Selamat siang Pak Fidi. Mama mengganggu kesibukan Mama dalam proses hari ini. Tidak apa-apa, tidak mengganggu. Ini tugas dan tanggung jawab, Siap. jadi kita harus jalankan. Saya CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Rotendao. Saya dari SMA Negeri 1 Batu Selatan. Pada saat ini saya minta waktu dari Ibu Kep untuk sedikit membagi pengalaman dalam proses atau prinsip pengambilan keputusan di sekolah ini. Kira-kira ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dalam proses pengambilan keputusan ke depan. Langsung saja ke pertanyaan interview yang pertama, Maya. Iya, boleh. Selama proses yang dilakukan oleh Ibu selama ini, bagaimana Ibu menyikapi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi terima kasih Pak Vigo. Terkait dengan pertanyaan ini, bagi saya secara khusus untuk mengidentifikasi secara khusus kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya tidak identifikasi secara khusus, tetapi masalah-masalah ini saya akan melihat, kemudian mencermati, mempelajari, kemudian saya baru mengambil kesimpulan. Terima kasih luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini. Lalu pertanyaan lanjutannya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Vigo, untuk hal ini memang dilema
bagi saya, karena ada dua hal yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi ini kita dituntut untuk memilih salah satu di antara ini. Sehingga untuk hal ini maka kembali lagi bahwa harus mencermati, kemudian melihat secara benar, mempertimbangkan secara baik, kemudian baru mengambil keputusan supaya keputusan yang diambil itu tidak salah di kemudian hari. Keputusan yang sangat bijak yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan yang mengedepankan prinsip kebersamaan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan selama ini? Ya baik, jadi di awal tadi bahwa untuk langkah-langkah secara sistematis atau mengidentifikasi secara sistematis itu tidak, tetapi sebagaimana di awal tadi saya jelaskan bahwa setiap kasus yang ada biasanya hal yang pertama saya mencermati, menganalisa, kemudian melihat secara baik dan bersama-sama dengan beberapa wakasek kita membahas ini. Itu mungkin langkah-langkah yang saya ambil. Jadi intinya kembali kepada pengambilan itu tidak kembali berfokus kepada saya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman. Mungkin itu prosedur-prosedur yang saya biasa lakukan. Jadi musyawarah mufakat itu penting untuk sebuah keputusan atau kesimpulan. Baik, luar biasa. Terkait dengan hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektifnya ketika kasus-kasus ini ada, kita tidak membiarkan, tetapi ketika masalah atau kasus ini muncul, kita segera melihat secara baik dan kita musyawarah mufakat untuk supaya pengambilan keputusannya tidak memakan waktu yang lama, tapi langsung diselesaikan secara baik. Jadi seperti di atas juga sama, itu tetap kita lakukan musyawarah, kemudian kita ambil satu keputusan yang tepat. Terkait dengan proses atau prinsip pengambilan keputusan pasti punya tantangan, ya. Punya tantangan, dan merupakan tantangan-tantangan itu pasti kita dilema untuk mengambil sebuah keputusan. Kira-kira menurut ibu kepala sekolah tantangannya seperti apa dalam proses pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan? Ya, ini memang tantangan tersendiri untuk kasus dilema etika ini, karena di satu sisi kita melihat yang ini benar, tapi di sisi yang lain yang satu juga benar. Ini menjadi dilema tersendiri bagi kami ketika mau mengambil suatu keputusan. Tapi biasanya yang langkah-langkah yang saya ambil itu saya setelah bermusyawarah dengan teman-teman, juga melibatkan komite. Biasanya kalau memang masalahnya sudah agak besar, cukup besar, kita biasanya libatkan komite, bahkan Bapak Korwas juga biasa saya libatkan ke dalam. Tapi biasanya untuk ini saya melihat setelah itu kita lihat prioritasnya. Prioritas yang utama, oh memang ini benar juga, tapi kita prioritas yang ini duluan supaya tidak ada kekecewaan dan keputusan yang kita ambil juga bisa diterima secara baik. Ya, jadi prioritas yang mana yang lebih duluan yang harus kita ambil. Artinya pada intinya skala prioritas yang harus kita kedepankan. Iya, skala prioritas.
Artinya selama ini kan pasti punya tata kelola tersendiri yang dilakukan oleh Mama Kep, lalu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Kira-kira ada tata kelolanya atau jadwal-jadwal tertentu yang mungkin dibuat di sana? Untuk jadwal ya mungkin tidak ada, karena kalau ketika kasus itu ada, kita tadi sebagaimana saya bilang di atas bahwa ketika kasus itu ada kita biasanya langsung selesaikan, tidak undur-undur, sehingga mungkin jadwal tertentu itu tidak ada. Setiap kasus dilema etika ketika ada kita langsung selesaikan. Kemudian untuk tata kelolanya yaitu kembali seperti atas, setiap masalah saya lihat, saya cermati, saya panggil pihak-pihak yang mungkin guru dan guru, atau mungkin guru dan siswa, anak dan guru dan lain sebagainya, mungkin pribadi dengan kelompok dan lain sebagainya. Itu saya cermati, saya amati masalah-masalah itu, kemudian melibatkan yang tadi ada komite, Bapak Ibu Wakasek, mungkin ada 1-2 orang tua di sekolah juga yang mungkin lebih banyak pengalaman ada di sini, yang banyak pengalaman di bidang pendidikan di sini, itu saya libatkan juga. Sehingga untuk jadwal secara mungkin periodiknya tidak ada, ya, jadi sesuaikan dengan masalah yang ada, kita langsung selesai. Luar biasa. Terkait dengan penanganan kasus yang pasti Ibu sudah kolaborasi dengan komite dan orang-orang yang memang pemerhati pendidikan ya Mama, Iya. untuk bagaimana melihat titik kasus sehingga nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan, Mama betul-betul melihat kasus itu dan mencari solusinya yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan. Pasti benar, memang harus dijaga di sana. Iya. Lalu terkait dengan faktor pendukung, biasanya dalam proses pengambilan keputusan itu kan ada faktor-faktor penentu atau pendukung untuk mempermudah pengambilan keputusan dilematika. Kira-kira seperti apa faktor pendukung yang Mama Iya. alami selama ini? Faktor pendukungnya itu yang dekat di sini dan yang selalu ada di sini itu ya para wakasek, terutama wakasek kurikulum. Yaitu saya ada setiap masalah-masalah itu yang orang pertama yang biasa saya panggil itu dia, karena kurikulum itu ketika kepala sekolah tidak ada di sekolah kan, iya dia menjadi pengganti LH di sini. Jadi ada banyak faktor, tapi dia faktor yang banyak membantu itu wakasek kurikulum. Ada juga kesiswaan, tapi juga tidak terlepas kolaborasi dengan Bapak Porwas. Kemudian Bapak Porwas juga pengawas di sini, langsung kita punya pengawas. Jadi dengan komite itu memang kita saling koordinasi. Kemudian juga dengan ada kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan pemerintahan di sini. Jadi kebetulan kita punya ketua komite juga RT di sini. Kemudian juga ada masalah-masalah yang mungkin dengan orang tua perlu ke sekolah, kita juga kolaborasi dengan mereka. Bapak ketua majelis jemaat di sini juga ada. Mungkin ya tidak terjadi setiap hari, tapi ada selama saya kurang lebih 11 tahun di sini, ada 1-2 kali itu ada di sini untuk sama-sama. Jadi itu faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu saya untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi kita melibatkan, bahkan kita juga kerjasama dengan kepolisian. Iya, kepolisian Sektor global lain. sektor polsek global lain, kita kerjasama dengan mereka. Jadi kita bangun kolaborasi dengan pihak-pihak seperti yang tadi saya sudah sebut di atas, sehingga selama ini masalah-masalah yang terjadi tidak sampai keluar kemana-mana, dia langsung diselesaikan secara baik karena kolaborasi yang baik. Artinya pada intinya kolaborasi dan jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan kepada pihak Iya, luar itu untuk utama. menentukan kebijakan yang kita ambil di lingkungan sekolah. Dari semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Kep, artinya paling tidak punya pembelajaran tersendiri yang dialami oleh Ibu Kep ketika mengambil sebuah keputusan selama ini. Hal-hal positif apa yang Mama sudah dapatkan
dari proses pengambilan keputusan yang sudah diambil selama ini? Iya, hal-hal positif yang didapat dari pengalaman khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam dilema etika khususnya itu, memang kita sadar bahwa kita sebagai manusia ini, apalagi sebagai pemimpin, itu tidak terlepas dari yang namanya masalah-masalah. Dan pengalaman atau pembelajaran baik yang bisa diambil yaitu ketika kita ada dalam kasus-kasus seperti ini, kita makin bijaksana, menambah pengalaman kita, makin baik mengelola sikap-sikap kita, kemudian kita dapat pengetahuan. Oh, kalau seperti ini ternyata Pak Polisi kasih masukan ada aturan seperti ini, dari Pak Pendeta ada begini, dari pengawas ibu ada seperti ini. Jadi banyak pengalaman yang didapat, pengetahuan, bahkan kita makin bijaksana karena dalam menentukan setiap keputusan kita, karena banyak orang yang sudah kasih masukan, kita masih kalau masalah seperti ini kita makin bijaksana dalam mengambil keputusan, juga tambah pengetahuan kita. Ini ada masalah, berarti kita sudah tambah dewasa dalam proses pengambilan keputusan. Artinya satu lagi hal yang menarik yang Mama sampaikan tadi, kolaborasi banyak. Iya, kolaborasi perlu. Penting untuk bagaimana ketika kita mengambil sebuah kebijakan yang tentunya ya istilahnya memuaskan sebagian orang. Paling penting. Tidak terasa Mama, diskusi kita, wawancara kita sudah di penghujung. Artinya dari saya secara pribadi ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan pada kami untuk bagaimana memberikan solusi atas kasus-kasus dilema etika yang kemudian menjadi sebuah keputusan bersama yang menjadi dasar pengambilan keputusan ketika kita dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga. Luar biasa, saya apresiasi, salut, sukses selalu untuk Mama Kepala Sekolah. Terima kasih karena telah memilih saya juga sebagai mitra untuk, dan saya tidak salah memilih, luar biasa. Iya. Terima kasih, salam buat Bapak Kepsek.